Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan penggunaan dari metode Newton-Raphson dan juga bisection pada Skylab. Sebelum melakukan penyelesaian dengan menggunakan metode bisection dan Newton-Raphson, terlebih dahulu kita menggunakan Excel. Pada soal diketahui temperatur air yang masuk yaitu 95 derajat Celcius dengan laju alir massa 2 kg per second, diameter pipa 0,1 meter, dan ketebalan pipa 0,0025 meter, panjang pipa 4 meter. Konduktivitas thermal pipa 50 watt per meter per Kelvin dan konduktivitas thermal insulasi sebesar 0,05 watt per meter per Kelvin. Koefisien konveksi di permukaan dalam pipa sebesar 300 watt per meter persegi per Kelvin dan pada insulasi sebesar 150 watt per meter persegi per Kelvin dengan kapasitas kalor air rata-rata sebesar 4200 Joule per kilogram per Kelvin. Suhu rata-rata luar pipa sebesar 25 derajat Celcius dan DT maksimal sebesar 1 derajat Celcius. Kenapa DT ini bernilai 1? Karena pada soal itu diinginkan penurunan temperatur air di ujung pipa keluar itu tidak lebih dari 1 derajat Celcius. Lalu kita menghitung energi panas dengan rumus MCP dt. Didapatkan nilai 8400 watt. Lalu kita menghitung jari-jari dengan rumus diameter pipa dibagi 2. Setelah itu kita menghitung RO dengan rumus RI ditambah dengan ketebalan pipa. Setelah itu kita menghitung ketebalan insulasi, namun kita terlebih dahulu menentukan tebakan untuk R3 karena rumus dari tebal insulasi yaitu R3 dikurang dengan RO. Misal kita menebak R3 sama dengan 0,06 karena nilai R3 harus lebih besar daripada R0. Maka didapat ketebalan insulasi sebesar 0,0075. Untuk mendapatkan nilai dari tebal insulasi yang dibutuhkan dapat ditentukan dengan persamaan laju perpindahan kalor dengan mempertimbangkan konduksi, konveksi, serta media dari perpindahan panasnya. Karena dalam persoalan perpindahan panas dalam media pipa yang dapat diasumsikan bentuk pipa tersebut adalah silinder. Lalu diperolehlah persamaan Q sama dengan 2πRL dikali delta T per ln R3 per R1 dibagi K insulasi ditambah ln R2 per R1 per K pipa ditambah 1 per R3 dikali H. Seperti berikut. Nah, di sini saya menggunakan R3-nya sebagai tebakan yaitu 0,06. Untuk mencari R3 sebenarnya atau insulasi yang dibutuhkan digunakan solver. Set objektifnya adalah Q, rumus Q yang tadi, set value-nya 8400 by changing cell-nya R3. Lalu setelah itu didapatkan nilai sebesar 0,054. Saya Aulia Zahra dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Flowchart menggunakan metode Newton-Raphson. Flowchart pada gambar menunjukkan proses perhitungan perpindahan panas melalui dinding pipa dengan isolasi. Berikut adalah penjelasan tahap demi tahap dari flowchart tersebut. Yang pertama yaitu ada terminator. Simbol ini berfungsi sebagai tahap awal dan akhir dari suatu program. Lalu yang kedua itu ada input atau output data.
Simbol ini digunakan untuk data awal yang akan dimasukkan, termasuk variabel seperti suhu awal T1, massa M, diameter dalam DI, panjang pipa L, konduktivitas termal isolasi KPKI, koefisien perpindahan panas HIH0, suhu akhir T2, kapasitas panas CP, dan perubahan suhu DT. Lalu yang ketiga merupakan proses perhitungan awal. Simbol ini digunakan sebagai proses perhitungan dan sebagai proses perhitungan atau pengolahan data seperti pada gambar ini. Menghitung jumlah panas yang berpindah menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali CP dikali DT, dan menghitung jari-jari dalam pipa atau RI dengan rumus RI sama dengan DI dibagi 2, dan jari-jari luar yaitu RO dengan rumus RO sama dengan RI ditambah tebal. Lalu yang keempat ada preparator. Simbol ini digunakan untuk memberikan harga awal, menentukan nilai awal dari variabel-variabel yang diperlukan dalam perhitungan. Lalu yang kelima merupakan proses pengolahan data. Dimasukkan rumus untuk menghitung perpindahan panas melalui dinding pipa berdasarkan konduktivitas termal dan hambatan termal. Iterasi dilakukan dengan memperbarui nilai dan menghitung error hingga hasilnya memenuhi toleransi yang ditentukan. Lalu yang keenam menampilkan hasil perhitungan. Menampilkan nilai ketebalan isolasi di T-ins yang dihitung. Lalu yang terakhir merupakan terminator. Simbol terminator di sini menggambarkan bagian akhir dari program yang menjelaskan bahwa proses sudah selesai. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah metode untuk mencari akar-akar persamaan non-linier dengan menggunakan turunan fungsi. Adapun angka-angka yang sudah diketahuinya yaitu R tembakan sama dengan 0. R tembakan ini kalian bisa disesuaikan saja. Suhu luar 0,1 derajat Celcius, suhu masuk 95 derajat Celcius, laju alir massa 2 kg per second, diameter dalam pipa 0,1 meter, ketebalan baja 0,0025 meter, panjang pipa 4 meter, konduktivitas termal baja 50, konduktivitas termal isolasi 0,05, koefisien konveksi di dalam 300, koefisien konveksi di luar 150, dan adapun rumus H sama dengan HO, di mana kapasitas kalor air 4200, suhu rata-rata di luar pipa 25 derajat Celcius, penurunan suhu maksimum 1 derajat Celcius. Lalu di sini ada rumus Q sama dengan M dikali CP dikali delta T. Lalu RI sama dengan DI dibagi 2, R0 sama dengan RI ditambah tebal pipa, lalu ada R sama dengan 0, ITE sama dengan 1. Lalu pengerjaannya untuk Newton-Raphson ini yang kami blok seperti ini, lalu dimasukkan, lalu di run, lalu hasilnya akan menunjukkan 0,0173700. Sekian penjelasan dari metode Newton-Raphson yang kami kerjakan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk flowchart dissection, yang pertama memulai program, yang kedua menginput data yang diketahui, setelah itu menghitung laju alir panas dan nilai dari jari-jari pipa. Lalu menghitung menggunakan rumus dissection F1, F2, dan F3 guna menentukan nilai ketebalan insulasi. Kemudian, tentukan apa nilai cukup mendekati nilai batas toleransi yang ditentukan dengan menggunakan program Skylab metode dissection, menentukan tebal insulin menggunakan program while dan if. Selanjutnya, display nilai dari tebal insulin. Ulangi langkah sebelumnya jika tebal insulin tidak sesuai dengan penurunan suhu yaitu sebesar 5 derajat Celcius. Program selesai apabila nilai penurunan suhu sama dengan 5 derajat Celcius, maka ketebalan insulin dapat diperoleh. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai metode dissection. Metode dissection atau metode bagi dua merupakan salah satu metode numerik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan matematis. Metode dissection ini dapat dioperasikan menggunakan Skylab. Dalam pengoperasian pada Skylab yaitu untuk langkah pertama yaitu memasukkan data yang telah diketahui.
Sebelum itu, kami menggunakan function untuk memudahkan dalam operasi Skylab ini. Untuk data yang diketahui yaitu sebagai berikut. Dan untuk fungsinya yaitu sebagai berikut. Untuk langkah selanjutnya yaitu memasukkan batas dan toleransi yang akan digunakan. Dikarenakan kami menggunakan metode bisection, sehingga batasan yang dimasukkan terdiri dari batas atas dan batas bawah, yaitu tertera pada skrip sebagai berikut. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu menginputkan fungsi yang telah dimasukkan batas atas dan batas bawah untuk dioperasikan pada Skylab. Untuk fungsinya yaitu sebagai berikut. Dan langkah yang terakhir yaitu menampilkan hasil. Jadi, selanjutnya, untuk menjalankan program tersebut, kita harus menyimpan file terlebih dahulu. Nah, setelah itu, langsung muncul di konsol yaitu memasukkan batas bawah. Di sini, kami menggunakan batas bawahnya yaitu 0. Kemudian, untuk batas atasnya di sini kami menggunakan yaitu 1. Kemudian, diperoleh tebal insulansi. Yang diperoleh yaitu 0,001640 meter. Baik, sekian penjelasan mengenai metode bisection yang dapat kami sampaikan. Dari hasil yang didapat, maka kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Menggunakan metode analitik ideal jika persamaan memiliki solusi eksak yang sederhana dan dapat ditemukan, dan dapat menggunakan metode bisection cocok untuk masalah umum dan dijamin konvergen. Namun konvergensinya lambat. Lalu, metode Newton-Raphson sangat cepat jika titik awal sudah baik, namun membutuhkan perhitungan turunan pertama dan tidak selalu konvergen. Adapun pemilihan metode yang tepat tergantung pada beberapa faktor seperti kompleksibilitas persamaan. Jika persamaan sederhana, metode analitik mungkin lebih cepat, akurasi yang dibutuhkan. Jika akurasi sangat tinggi, metode analitik atau Newton-Raphson mungkin lebih cocok. Waktu komputasi. Jika waktu komputasi terbatas, metode bisection mungkin lebih baik. Informasi awal. Jika titik awal yang baik diketahui, Newton-Raphson bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Lalu, secara umum, metode analitik memberikan hasil yang paling akurat, dan metode Newton-Raphson umumnya lebih cepat daripada metode bisection jika titik awal sudah baik. Dan metode bisection adalah pilihan yang aman jika metode lainnya gagal. Penjelasan dari kami kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.